sampai purna dari pemilihan itu tahun 2019 tidak ada permasalahan, apalagi ada perselisihan antar warga, itu alhamdulillah tidak ada. Saya sangat setuju sekali untuk yang akan datang. Harapan saya untuk kolaborasi ini terus berjalan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan podcast Bawaslu Batang. Alhamdulillah hari ini kita dari tim Bawaslu Batang bisa silaturahim atau berkunjung ke desa ini. Kita ada program namanya Tilik Desa, Pengawasan dan juga Desa Anti Politik Uang. Kebetulan hari ini kita hadir di sini di Desa Bismo gitu ya. Dan sudah ada di depan kita Pak Juwono. Ya. Nah, ini berarti Pak Juwono selaku saya selaku Sekdes, Pak. Sekdes Desa Bismo. Di Desa Bismo. Nah, kita mungkin mohon maaf Pak, nanti kita ngobrol-ngobrol sedikit ini terkait dengan ya beberapa hal gitu. Mungkin yang pertama tanggapan Pak, panggil Pak atau Mas ini? Ya monggo terserah. Mau panggil Pak, enggak apa-apa. Tapi kalau, Mas ya lebih kalau Sekdes itu kan yo pantasnya dipanggil Pak gitu. Nggih, monggo. Ya, atau Pak Cari gitu. Kalau di desa kan biasa begitu Pak ya. Nah, Pak Juwono, ini kan kami dari tim Bawaslu Batang hari ini ke sini itu bagian dari kolaborasi atau kerjasama yang selama ini sudah kita lakukan. Sebenarnya kalau Desa Bismo kan sudah lama menjadi mitra dan kerjasama dengan kami di Bawaslu begitu. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa ke sini ya berkunjung. Bahasa tadi programnya Tilik Desa gitu. Ini juga bagian dari upaya untuk menjaga komunikasi kami di Bawaslu dengan desa, sebenarnya dengan masyarakat desa, tapi ya terutama dengan pemerintah desa gitu. Kaitannya bagaimana kita tetap pengen masyarakat di desa bagian dari pemilih kalau dalam konteks pemilu. Sebenarnya juga tidak hanya pemilih, bisa aja dari sini kan ada yang calon gitu Pak, mungkin calon legislatif atau apa dan sebagainya. Nah, menurut jenengan kira-kira hubungan atau kolaborasi kerjasama kita antara Bawaslu dengan pemerintah desa di Bismo ini selama ini dan juga hari ini kita hadir di sini, menurut jenengan tanggapannya sebagai Sekdes kira-kira pripun Pak atau bagaimana gitu? Pertama saya perkenalkan diri saya dulu. Saya nama Juwono. Saya sebagai Sekdes di Desa Bismo itu sejak tahun 2016, alhamdulillah sampai sekarang. Tentunya untuk kerjasama desa dengan Bawaslu tentang pemilihan atau pemilihan kepala desa dengan tidak politik uang, itu menurut saya sangat bagus sekali dan saya sangat mengapresiasi. Tentunya dengan pengalaman yang telah kita kerjakan di tahun 2019 waktu itu dalam agenda pemilihan kepala desa, saya sangat setuju dan waktu itu kebetulan saya kan juga jadi kayak panitia, masuk di panitia Pilkades. Kebetulan waktu itu ya saya mengawal dari A sampai Z. Alhamdulillah untuk pelaksanaan ya berjalan dengan lancar dan sampai purna dari pemilihan itu tahun 2019 tidak ada permasalahan, apalagi ada perselisihan antar warga, itu alhamdulillah tidak ada. Saya sangat setuju sekali untuk yang akan datang. Harapan saya untuk kolaborasi ini terus berjalan. Kenapa? Karena harapan saya untuk Desa Bismo itu ya melahirkan pemimpin-pemimpin, terutama kepala desa itu kepala desa yang benar-benar jujur, yang amanah tentunya, bukan kepala desa yang
mohon maaf hanya mencari keuntungan pribadi atau ada istilah karena modalnya banyak, akhirnya nanti cari puliane juga banyak. Karena apa? Untuk tahun yang akan datang kan tentunya dari segi dana desa saja kita sudah dipangkas sampai sekitar 70-an%, hampir 70-an%. Yang dulu itu sekitar dana desa kita itu hampir 800 juta, sekarang cuma 260 juta. Nah, ke depan kan pastinya untuk kepala desa kan sangat terbatas sekali pergerakannya, nah, apalagi kalau sampai ada politik uang tentunya ya yang dirugikan itu desa. Jadi harapan saya ya terus terjalin kerjasama ini karena kita sudah MOU. Mari kita kawal bareng-bareng untuk kerjasama ini supaya khususnya di Desa Bismo atau di desa-desa yang lain, syukur pisan ada desa-desa yang di Kabupaten Batang ini yang jumlahnya dulu 30-an, bisa desa-desa yang di tetangga desa kita ada Keteleng, ada ikut jadi desa yang sepakat untuk melaksanakan pilkades tanpa money politik gitu. Betul. Nah, berarti menurut Pak Sekdes money politik ini memang dirasa menjadi ancaman bagi demokrasi di desa dan juga pelaksanaan pemerintahan ketika sudah jadi terpilih begitu ya? Iya, betul. Gimana ya? Kita kan sebagai yang di desa itu kan maunya ya desa itu kan kita bisa membawa desa yang lebih maju. Ya, kenapa kok seperti itu ya? Yang berpengaruh sekali itu kan kepala desa, Pak. Jadi kebijakan-kebijakan kepala desa itu sangat berpengaruh sekali di desa. Maka dari itu ya kalau dari awal sudah kepala desanya memang berkualitas yang tentunya di kepemimpinannya itu kan kita bisa bekerja sama itu lebih enak. Terutama saya yang jadi sekdes kan lebih ringan lah PR-nya. Kalau menurut pengalaman Pak Sekdes, bedanya ada nggak atau kerasa beda nggak misalkan Desa Bismo dengan desa-desa yang lain? Mungkin nggak harus disebutkan desanya, tapi kalau Desa Bismo kan jelas misalnya pelaksanaan pilkades untuk memilih pemimpin tanpa money politik. Sementara di desa yang lain misalkan kalau ada desa-desa yang masih menjalankan pilkades kemudian ada money politiknya, kira-kira sepengalaman Pak Sekdes, jalannya pemerintahan ada bedanya nggak sih Pak menurut jenengan sebagai Sekdes? Jelas berbeda ya, terutama di pelaksanaannya kita jadi lebih adem gitu, Pak. Tanpa ada politik uang, masyarakat itu lebih tenang. Pada waktu pelaksanaan yang kalau mungkin kan kalau ada politik uang sampai crashnya itu kan terasa sekali. Konflik sosial, konflik antar warga, antar pendukung dan sebagainya gitu ya. Berarti dimulai dari pelaksanaannya saja dampaknya sudah beda gitu ya, kerasanya di masyarakat. Nah, kalau pasca itu ketika Pak Kades yang memimpin itu prosesnya tanpa money politik, kalau mungkin jenengan bandingkan dengan desa-desa yang lain yang tidak sama gitu, kira-kira menurut jenengan lah, kira-kira ada keuntungan yang lebih gitu yang jenengan rasakan sebagai sekdes? Ada, Pak. Ya. Berjalannya waktu kan saya sudah berarti jadi sekdes kan sudah 2 periode kepala desa. Alhamdulillah untuk ya bukannya yang dulu itu tidak bagus, tapi yang sekarang jelas lebih bagus, terutama di pembangunannya. Terus yang dulu kan tidak ada istilahnya kayak honor kader, honor marbot dari masjid ini kan tidak ada. Kalau sekarang ya alhamdulillah dengan pemikiran kepala desa yang sekarang itu sudah ada honor marbot, sudah ada honor guru keagamaan yang dulu
Itu kalau guru keagamaan itu kan enggak ada honornya sama sekali, insentifnya enggak ada. Bahkan kalau di sini itu murid itu enggak ditarik Pak, bulanan kalau di Madin contohnya. Jadi ya kita alhamdulillah sudah bisa menganggarkan itu. Insentif untuk guru Madin. Keagamaan Berarti menurut jenengan kades yang terpilih dengan proses pilkades yang tanpa money politik itu akan lebih leluasa, lebih bergerak bebas untuk berpikir demi kepentingan masyarakat begitu. Akhirnya komunikasi dengan perangkat desa dan sebagainya juga akan lebih enak menurut jenengan begitu. Betul. Nah, terus kira-kira menurut jenengan dengan pilkades saja sebenarnya bisa tanpa money politik. Menurut jenengan kira-kira kalau pelaksanaan sebuah kontestasi tanpa money politik di tingkat misalkan pemilu atau pemilihan atau pilkada, kira-kira jenengan harapannya gimana nih? Kalau pilkada saya sedikit memperhatikan ya. Karena saya tidak jadi pelaku langsung kan, karena di situ ada panitia desa, ada panitia kecamatan. Jadi saya tidak begitu tapi ya pasti ada pengaruhnya karena masyarakat kita terutama di Desa Bismo itu sudah jalan. Jadi ndak aku ora dibayar pilkades aku mangkat yo. Mestine kan pikiran seperti itu. Apalagi kok untuk memilih kepala daerah atau yang lain ya legislatif. Jadi ya menurut saya sangat berpengaruh juga. Jadi kita sudah mendidik masyarakat kita untuk berpikirnya itu enggak hanya amplopnya jauh mungkin itu sih. Terus kalau misalkan ini ide atau gagasan yang terjadi di Bismo kemudian punya harapan nggak sebenarnya pemilu pilkada itu ya seharusnya tanpa money politik gitu, karena regulasinya aturannya juga begitu gitu. Kalau itu bisa terlaksana menurut jenengan akan jadi kebaikan untuk bangsa dan negara kita nggak sih Pak? Tentunya pasti karena kan negara kan bermula dari ujung tombaknya di desa, terutama ya dari masyarakat, dari tokoh masyarakatnya, dari kepala desa, jajaran perangkat desa itu sangat berpengaruh. Nah harapan saya ya pilkada pun ya jangan sampai, terutama di Bismo ya, jangan sampai kalau ada politik uang, apalagi politik uang yang transparan, jadi mencolok. Ya harapan saya ya sampai pemilihan presiden pun kan, kalau presiden kan tidak ada itu juga kan, aturannya kan tidak boleh juga kan. Ya pemilihan-pemilihan yang ada di Desa Bismo ya kalau bisa ya janganlah dari tingkat kepala desa sampai presiden. Ya, terus kira-kira upaya atau usaha yang dilakukan selama ini untuk menjaga nilai itu, kadang mungkin di generasi yang kemarin misalkan saat melaksanakan pilkades tanpa money politik mungkin masyarakat masih punya kesadaran yang sama. Nah, tapi kan ini sudah berproses ini dari 2019 sampai hari ini itu kan berarti paling tidak sudah 6-7 tahun kan? Begitu. Lah kira-kira apa usaha, upaya yang dilakukan oleh desa agar masyarakatnya masih memegang nilai-nilai pelaksanaan kontestasi itu, mereka tidak harus mengharapkan politik uang gitu. Kira-kira yang selama ini dilakukan apa Pak gambarannya dari masyarakat atau dari pemerintah desa, kira-kira bagaimana? Sebenarnya ya Pak, ya kita yang di desa harus selalu bekerja sama dengan pihak Bawaslu. Ya, mungkin dari upaya-upaya sosialisasi yang berkelanjutan, maksudnya kan generasi untuk pemilihan kan berbeda-beda. Yang ada pemilih baru lagi, gitu ada yang pemilih yang lama, itu kan kita tetap harus mungkin upaya kita yaitu melalui dari jamaah tahlil, terutama kalau di desa kan ada
musdes, musyawarah desa itu kan bisa kita sosialisasikan di situ ya. Nanti mungkin ya tetap kita minta jadwal dari Bawaslu kalau bisa ya, nanti kita undang untuk sosialisasi tentang itu. Apalagi ini kan mendekat pemilihan kepala desa juga. Pilkades, ya. Pilkades kita kan tahun depan. Kalau tidak salah itu di bulan September lah. Untuk SK dari Kades kan per Oktober. Nanti mungkin September itu kita sudah mulai persiapan pemilihan calon kepala desa. Dan keinginan dari jenengan terutama atau mungkin juga banyak atau pemerintahan atau banyak warga ya pelaksanaan Pilkades yang akan datang di 2027 juga harapannya tanpa money politik begitu. Sudah jelas. Muncul keinginan harapan seperti itu sudah terlihat begitu. Jelas ya Pak ya, karena yang sudah kan kita sudah melakukan tentunya banyak sekali keuntungan di kita terutama di perangkat desa. Kita lebih ringan jadi ya itu yang terutama kan crash antar warga itu. Ya harapan saya ya harus kita jalankan lagi. Harus dilanjutkan karena ini sebuah kebaikan begitu. Berarti harapannya ke depan juga tanpa money politik pelaksanaan. Nah, ini juga menjadi sahabat Bawaslu. Jadi ketika di Batang ada beberapa desa yang memang bisa melaksanakan kontestasi di tingkat desa dengan Pilkades tanpa money politik. Ini sebenarnya menjadi tetap menjaga optimisme kita sebenarnya bahwa kontestasi itu ya sebenarnya bisa apalagi untuk memilih wakil rakyat, pemimpin yang kemudian harus ngurusi rakyat. Sebenarnya harusnya ya tanpa menghabiskan banyak modal untuk money politik sehingga nantinya ketika jadi itu ya benar-benar bisa konsentrasi untuk ngurusi dan mensejahterakan rakyatnya begitu. Dan kemudian konflik di masyarakat juga dengan pelaksanaan itu tanpa money politik sudah terbukti dirasakan lebih adem, lebih nyaman begitu. Kemudian resiko-resiko konflik sosial di masyarakat juga bisa sangat dikurangi gitu. Oke, begitu sahabat Bawaslu, kita ngobrol asik dengan Pak Juwono selaku Sekdes atau di desa biasa Pak Cari begitu ya di desa luar biasa. Ya kita berharap dan kita dukung, kita doakan bersama-sama semoga masyarakat yang sudah baik di dalam melaksanakan demokrasi, salah satunya adalah soal kontestasi gitu, tanpa money politik. Harapannya ini menjadi harapan untuk bisa dikembangkan dan dilaksanakan di tingkat kontestasi yang lain dengan pelaksanaan tanpa money politik dan bisa menghasilkan pemimpin dan wakil dari rakyat yang amanah dan bisa mensejahterakan rakyatnya. Begitu Pak. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.